Cerita dalam bahasa Indonesia. Raja dari Gunung Emas. Suatu ketika ada seorang pedagang kaya. Dia memutuskan untuk memuat semua kekayaannya ke dalam 2 kapal besar ke pulau lain untuk membuatnya lebih kaya. Tapi sialnya, kapalnya tenggelam. Dia menjadi miskin. Yang tertinggal hanyalah anaknya dan juga tanahnya. Suatu siang, dia pergi ke tanahnya untuk bersantai. Saat itu dia dikunjungi kurcaci hitam bernama Mannequin. Teman, kenapa begitu sedih? Apa yang terjadi sehingga kau begitu pilu? Aku kehilangan kekayaanku. Aku cemas akan anakku. Minta yang kau inginkan dan kau akan mendapatkannya. Dan sebagai imbalannya, kau harus memberikan sesuatu yang pertama yang menyentuhmu saat kau pulang. Setelah 12 tahun dari sekarang. Setuju. Saat sang pedagang kembali ke rumah dengan senang, anaknya datang dari belakang dan memeluk kakinya. Dia sadar apa yang telah diperbuatnya tanpa berpikir. Rasa takut menyelimutinya. Dia pergi ke loteng dan memeriksa peti uangnya, dan ternyata kosong. Dia lega karena tidak ada uang. Dia tidak akan menolak. Dia akan menolaknya saat ada. Namun, dia kembali ke loteng beberapa hari kemudian dan menemukan peti penuh dengan emas. Dia menjadi lebih kaya dari sebelumnya. 12 tahun kemudian tiba waktunya saat pedagang itu harus memberikan anaknya kepada sang kurcaci. Nak, ayah harus memberitahu sesuatu yang buruk yang telah kulakukan. Ayah, jangan cemas. Tidak ada yang buruk yang akan terjadi. Sang anak telah dikunjungi di malam sebelumnya oleh peri ajaib yang telah meramalkannya tentang keberuntungan besar yang akan dia terima. Dan apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkannya. Mengetahui hal ini, dia membawa ayahnya ke tempat yang sama di mana ayahnya harus menyerahkan dia kepada kurcaci. Dia menyuruh duduk pada ayahnya dan menggambarkan lingkaran di antaranya. Sang kurcaci muncul dan meminta anaknya. Sebuah kekuatan ajaib mencegahnya untuk masuk ke dalam lingkaran. Hei pedagang tua, kau mempunyai apa yang jadi milikku. Sekarang serahkan dia kepadaku. Maafkan aku, teman. Dia anakku. Tidak bisa aku berikan kepadamu. Pembohong, kau berjanji kepadaku. Temanku, jika kau mengizinkanku, aku bisa berikan jalan keluarnya. Sang kurcaci dan ayah anak itu menemui persetujuan. Mereka memutuskan bahwa Hazel disimpan di sebuah kapal yang akan didorong ke laut oleh ayahnya. Lalu saat ombak mengatur takdir dari kapal tersebut dan Hazel di dalamnya. Setelah melayang beberapa saat, perahu itu terjebak ombak yang besar dan menjadi terbalik. Pedagang itu merasa sedih kehilangan anaknya. Sang kurcaci merasa puas karena telah membalas dendam. Mereka berdua berbalik dan menghilang. Namun Hazel mudah bertahan dalam hidup saat dia tetap mengapung di perahu yang hanyut. Hari-hari berlalu, dia tiba di sebuah pantai asing dengan istana yang besar dan gunung emas. Hazel mudah memasuki kastil dan ternyata kosong. Kebahagiaannya menjadi hilang saat dia mencari seseorang di tiap ruangan. Akhirnya, dia melihat seekor ular putih melingkar. Dan dia ketakutan. Halo pengembara, aku adalah Putri Nuada. Aku terjebak di dalam mantra ini yang hanya bisa hilang kalau kau melawan 12 pria yang datang ke sini di dalam gelap. Kau harus berada di sini selama 3 malam dan mantranya akan hilang. Aku akan kembali ke wujud manusia dan aku bisa mengembalikan siapa dirimu dan akan menikahimu. Dan membawa kembali yang menjadi milik kita dan berkuasa seperti raja dan ratu dari Gunung Emas. Hazel setuju. Pria datang dan mengalahkannya. Mantranya hilang. Sang putri kembali menjadi manusia. Dia menghidupkan kembali Hazel. Masalah timbul saat mereka berdua menikah. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki dan 7 tahun telah berlalu. Saat Hazel mengingat tentang ayahnya dan dia berharap bertemu dengannya, dia memberitahu keinginannya pada sang ratu, yang meramalkan dia akan mendapat kesulitan kalau dia pergi.
Namun Hazel memohon dengan sangat hingga ratu menyetujuinya dan memberikan dia cincin harapan dan memberi sebuah syarat. Kau tidak boleh memintaku dan juga anakku untuk ke rumah ayahmu. Hazel setuju, menutup matanya dan berharap dia akan tiba di kota ayahnya. Dia membuka matanya dan ada di kota ayahnya. Hazel tidak diperbolehkan memasuki kota karena pakaiannya. Dia melakukan perjanjian dengan pengembala dan sampai di rumah ayahnya, bertemu ayahnya dan berkata, Ayah, ini aku, Hazel. Anakku meninggal beberapa tahun lalu. Aku melihatnya tenggelam. Ayah, lihat tandaku. Aku ini anakmu. Dan aku adalah raja di negeri yang jauh. Aku memiliki ratu dan juga anak. Kau memang anakku. Tapi kau bukan raja. Kau pengembala. Dan di mana keluargamu sekarang? Sang ratu tiba dan begitu tidak senang. Dia amat marah, tapi mencoba dengan tenang. Dia menunggu. Hazel membawa ke pantai yang sama di mana dia berlayar. Dia memutuskan untuk beristirahat. Saat sang ratu mengambil kembali cincinnya dan kembali ke istana dengan anaknya, Hazel terbangun dan sadar dengan apa yang terjadi. Dia merasa tidak akan bisa kembali ke ayahnya, dan ayahnya tidak akan mempercayainya. Maka dia memutuskan untuk berjalan dan mencari cara untuk kembali ke keluarganya. Di kejauhan, 3 raksasa sedang berkelahi memperebutkan warisan mereka. 3 benda, sebuah jubah yang membuat tidak terlihat, sepasang sepatu yang bisa membawa kemanapun yang diinginkan, dan sebuah pedang yang sangat mematikan yang bisa membunuh siapapun kecuali pemiliknya. Hazel tiba di sini setelah beberapa hari pencariannya dan melihat benda itu. Dia menawarkannya untuk menyelesaikan perdebatan. Dia mengelabui raksasa bahwa dia harus mengenakan benda itu untuk memutuskan dan mengenakannya satu persatu dan hilang. Dia tiba di pantai dari Gunung Emas. Dia melihat perayaan yang besar. Dia mengenakan jubah dan masuk ke keramaian melihat sang ratu yang menikahi pria yang lain. Dia menjadi marah. Hazel mengenakan jubah sampai di aula besar. Dengan pesta yang sedang berlangsung, dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada sang ratu dan mengambil piring makanannya dan minumannya setiap kali ratu ingin mengambilnya. Sang ratu cemas dan menjadi marah. Berdiri dan pergi dari aula untuk ke kamarnya, di mana dia menangis memikirkan apa yang terjadi saat Hazel tiba dan membuka jubahnya. Walaupun ratu kaget, tapi dia lega melihatnya. Namun, Hazel begitu marah dan berteriak pada sang ratu, melemparkan sesuatu dan membuatnya menangis. Dengan amarah yang sama, dia memasuki aula dan berteriak, Orang-orang di kerajaanku yang ada di Gunung Emas. Aku kembali dan pernikahan ini dibatalkan. Namun, dia dihadapkan dengan ejekan dari para tamu bangsawan. Dia marah, lalu menggunakan pedangnya dan berteriak, Semua tewas, kecuali aku. mantra di pedang itu bekerja, dan semua yang ada di sana, termasuk ratu yang dicintainya juga anaknya, tewas. Dia menyadari apa yang telah dia lakukan, bahwa tidak ada keserakahan dan kemarahan yang pantas dikorbankan untuk keluarga. Dia menangis, duduk di singgasananya bagaikan seorang raja kesepian dari Gunung Emas.